menuju majelis taklim, majelis zikir, maka Allah akan mudahkan menuju syurga. Karena kenapa bunda-bunda? Majelis taklim, majelis zikir, majelis ilmu adalah disebut Raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga ini. Wabarakatuh Ustaz, izin bertanya, mungkin agak pribadi. Begini, alhamdulillah sudah beberapa hari saya mengikuti kajian. Alhamdulillah juga, masya Allahnya ujiannya datang dari suami saya. Setiap saya minta izin untuk menghadiri kajian, memang beliau tidak mengucapkan tidak mengizinkan, tapi sikapnya beliau itu seperti tidak menyukai gitu. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah saya berdosa jika saya kekeh menghadiri kajian tanpa ridho dari suami saya? Sedangkan setiap saya menghadiri kajian itu di saat beliau sedang bekerja dan tidak ada di rumah. Begitu. Bunda, kalau mencari ilmu wajib atau sunnah? Wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Setiap yang wajib pasti ada ujiannya. Berat. Memang kita kalau segala sesuatu itu harus izin suami. Percuma bunda kalau misalnya siangnya sholatnya rajin, malamnya sholatnya rajin, siangnya puasa, tapi tidak taat kepada suami. Nggak ada tuh tiket surga. Ya. Tapi ini sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, dan ini pasti ada tantangan dan ujiannya. Dan itu pun kan secara tidak langsung nggak boleh gitu kan, masih bersyukur. Nah ini tantangan dan ujian. Mungkin saat ini suami belum paham, belum mengerti, tapi insya Allah dengan doa kita, insya Allah suatu saat suami akan dilapangkan hatinya, insya Allah. Tapi kita harus bersabar. Karena ada orang, Ustaz kenapa ya saya ini semenjak saya hijrah, semenjak saya kembali kepada jalan yang benar, itu semakin berat bagi saya ujiannya. Pasti. Tadi misalnya karena majelis taklim, taraf pisan, anti, sekarang rajin, enggak semulus yang kita dapatkan. Pasti ada godaan semakin. Ibu sekarang misalnya semakin paham, semakin memahami bahwa luar biasa di majelis taklim itu menghadiri ini ilmu secara dan sebagainya. Tapi ingat, tantangan akan semakin kuat bagi kita. Sekarang ada di suami misalnya, tapi masih bersyukur ya. Sekarang tidak langsung suami memuja atau apakah. Nah bagaimana berdosa atau tidak? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Kita doakan semua, mudah-mudahan suami itu semakin lembut, semakin memahami. Suatu saat next time itu pasti insya Allah. Setiap kita kalau semakin tinggi kesabaran seseorang, semakin besar ujian dan cobaan. Tapi ketika kita itu sabar, terus berdoa kepada Allah, maka jaminannya apa? Surga. Kan sering dikatakan kalau orang yang sedang diuji itu ingat ada 5 kabar gembira. Termasuk kita ujian sekarang, alhamdulillah ini senang sekali ke majelis taklim, senang sekali menghadiri kajian-kajian. Tapi di sisi lain juga ada godaan dan cobaannya. Dosa-dosa kita yang telah lalu itu akan dihapuskan oleh Allah. Kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kita akan tergolong sebagai ahli surga. Mudah-mudahan ibu terus semakin semangat tingkatkan semua amal ibadahnya, termasuk menuntut
wajib. Namun akhirnya banyak juga yang berpendapat punten ya ngapainnya jauh-jauh ke sana bising kayak pulang dan gosip atau saya di bumi ada mau kenal sambil wae. Nah gitu gimana nih Pak Ustadz ya, jadi biar hal itu tuh tidak menjadi patokan gitu, akhirnya kan malas berangkat ke masjid gitu. Ini pertanyaannya sangat mewakili ya, karena memang kebanyakan begitu juga yang jarang datang ke masjid, selalu lebih baik di rumah aja, tidak ngobrol, tidak jadi bergibah, padahal tidak begitu ya. Enggak, silakan. Baik Bu, terima kasih, sangat luar biasa ya. Ini bagaimana kalau kita majelis tapi ya seperti online ya? Kan itu bagaimana kondisi COVID ini. Nah kita harus mentaati peraturan itu, pemerintah jelas. Tapi kalau sudah beres, sudah tidak ada peraturan seperti itu, yang lebih baik itu kita menghadiri secara langsung karena tadi manfaatnya. Kalau kita lihat maunya kayak nah itu sudah lari kepada tadi sudah. Tapi kalau kita langsung datang, tadi beberapa pahala itu kan luar biasa. Ya, kayak itu tadi bukan saya promo MTKD. MTKD di kota kan Marahmaya. Itu dari mana coba asal? Dari Cicalengka, dari mana? Banjar, dari Lembang. Itu mereka soreang, itu mereka bersemangat. Seminggu 2 kali mereka menyempatkan untuk walaupun jauh, karena memang kata Rasul kalau untuk menuntut ilmu betul kamu bujang-bujang dari dijik, lautan api ada di depan, kalau untuk mencari ilmu ditembus. Kalaupun kita meninggal itu jihad. Orang kan bangun bujang-bujang lautan api, hujan dari dijik ya, so di majelis taklim dari Umbano atau apa, kamu hujan-hujan bulu banjir rumah hari itu sudah di bumi lah sampai wae. Padahal tadi kan manfaatnya kalau kita hadir masya Allah beda. Ada juga mereka juga yang taraf dosen, guru besar Unpad, ada istrinya di sini. Guru besar di MTKD jadi kaya. Kalau di kampus tuh di Batu ada pengacara yang masih butuh ilmu ikut MTKD. Berarti mereka itu haus akan apa? Ilmu. Jauh pun ya atau resiko apapun kalau untuk ilmu siap saya. Termasuk ibu sekarang. Di sini kan tidak mudah ya Bu ya. Itu untuk melangkahkan di sini tidak mudah Bu. Ya, betul enggak? Kalau untuk kebaikan itu jangan menafilah dari bisanya hoream. Kayak seperti sholat tahajud hoream itu ya Bu. Hoream Bu. Tapi hoream semua hoream kasil katiris semua doanya Allahumma paksakeun. Beres. Termasuk ke sini. Ini kan sebenarnya beda dengan angkat kemana, kamu kemana, kan beda. Kalau ini kan, ya THC adalah kata kenawan alasan itu. Pasti banyak alasan, banyak urusan kalau untuk menuju ke kebaikan. Karena apa? Allah menciptakan surga, surga itu dikelilingi oleh apa? Kesusahan dunia surga. Tapi ketika Allah ciptakan neraka, Allah mah kelilingi dengan kesenangan dunia. Nah, itu berarti ibu itu sekarang melawan apa? Kesusahan dunia. Betul kan? Insya Allah. Ini yang selalu setia. Bu Hajah nanti selalu kemana-mana terus. MTKD-nya juga pernah bolos. Hati. panutan benar.
bingung. Insya Allah kita calon syukur. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ustadz untuk bertanya. Sebelumnya saya mohon maaf, pertanyaan ini bukan ditujukan kepada Ustadz, salah satu Ustadz gitu ya. Namun saya itu pernah membaca artikel bahwa jangan menghadiri majelis taklim apabila Ustadznya itu bermasalah dalam hukum atau berakhlak buruk ya, misalnya suka berkata kasar gitu, karena itu akan berpengaruh buruk terhadap jamaahnya, walaupun ilmu yang disampaikannya itu adalah benar. Jadi apakah bagaimana Pak Ustadz? Benar? Terima kasih. Assalamualaikum. Banyak orang yang ilmu mah tidak dilakukan, dan Ustadz Kiai juga manusia ibu ya, pasti ada kekurangan. Ilmu ngelotok apa, tapi dari etika kadang-kadang ngomong sekacampur atau apa. Kalau menurut saya, ambil ilmunya, etikanya jangan. Dan jangan berpengaruh kepada diri kita bahwa kita akan terpengaruh pada dia. Ilmunya ambil, sikapnya jangan. Tapi kalau untuk mengharapkan jangan menghadiri, saya tidak setuju. Ya, dan masing-masing pasti ada kelebihan dan kekurangan. Insya Allah kita tidak akan terpengaruh. Kalau ada sisi yang baik dari kiai atau ustadz yang menyampaikan, ambil itunya. Tapi kalau dari yang kita anggap itu jelek, enggak. Kira-kira gimana? Ya. Jadi kalau kita terlalu ekstrim, jangan haram gitu kan? Jangan. Ya. Kita juga harus bijak menyikapinya bu ya. Nah, Ustaz juga sambilan. Ya, Ustaz juga manusia. Bahkan lebih besar itu mungkin godaan, tantangan di tangannya semakin besar. Tapi mudah-mudahan makanya Ustaz juga harus dari itu jaga akhlak, etika. Ngomong itu pinter teh. Ya. Bahkan kiai atau ustaz sebelum menyampaikan itu jangan kaburomatan Allahi matakul, ya. Apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan pribadinya atau apa, jangan. Makanya sebetulnya ustaz kiai itu berat gelar itu harus. Kalau itu telur meskipun keluar dari wujud ayam, manfaatkan. Ya, sekalipun itu keluar dari wujud ayam, tapi itu telur, manfaatkan. Ya, mudah-mudahan tidak paham. Tapi saya kayak istilah bu ya, nggak semua ustaz semua kayak ada kurang, ada lebihnya. Ambil aja. Yang ingin saya tanyakan, di dalam bermajelis taklim itu biasanya ada pengurus ya Pak Ustadz ya, ada ketua, sekretaris, bendahara. Nah jadi mungkin ada apakah sebagai pengurus itu ada adabnya juga, maksudnya ada jadi apa saja yang sebaiknya dilakukan sebagai pengurus gitu Pak Ustadz ya, mungkin adabnya juga. Karena di dalam grup pengajian itu kan kadang-kadang suka ada anggota dari majelis yang mau ngambil peran misalnya gitu, ada aja mungkin Pak Ustadz suatu misalnya mengambil peran ketua misalnya tanpa seizin ketua misalnya itu. Jadi kadang-kadang kalau kita mau ini juga kurang gimana gitu Pak Ustadz ya. Itu pertama. Misalnya tapi saya tidak mau pesan, saya cuma memindahkan pengajian di rumah, saya ajak ibu tetangga sekitar rumah ngaji di rumah saya misalnya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu majelis taklim itu kan organisasi ya, pasti ada kepengurusan.
harus ada adab. Kita kalau tahu organisasi berarti kita harus memahami apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan di dalam suatu organisasi. Tadi seperti melangkahi ketua, kita ingin tampil, selalu ingin tampil. Nah itu pun kan itu adab yang kurang baik. Jadi hormatilah KDRT yang ada di majelis taklim itu. Adab-adab yang harus ada di majelis taklim termasuk kita harus menghormati jamaah. Gimana sih sikap kita kepada jamaah? Seorang pemimpin itu, seorang pengurus itu bijaksana, adil, ya. Pokoknya justru kita sebagai pengurus harus lebih apa? Harus lebih segalanya daripada anggota. Jangan sampai anggota kita itu ada yang merasa minder, merasa tidak enak, tidak nyaman di satu majelis kita ini. Berarti pengurus itu harus lebih pandai-pandai meraih bagaimana supaya jamaah itu bisa nyaman. Ya. Yang kedua, bagaimana kalau meraih pengajian itu yang termasuk pasti majelis taklim itu kan kumpulan, majelis zikir. Nah, insya Allah itu juga rumah yang ditempati untuk zikir taklim itu insya Allah berkah. Ya, berkah. Ingat dulu saya ya di Bandung Ibu ya, sebelum di masjid itu kan dari rumah ke rumah. Ya, siapa yang mau misalnya minggu ini di rumah siapa, itu suka zaman HP juga belum ada kan, masih dengan door-to-door gitu. Itu insya Allah. Jadi kita menari pengajian di rumah kita jelas itu suatu majelis yang mudah-mudahan memang tempat yang ditempati untuk majelis taklim itu penuh berkah di sisi Allah. Intinya kita pengurus harus lebih memahami ya Bu ya, tentang bagaimana keadaan anggota kita, jamaah kita. Jangan sampai kita pengurus tapi asal merasa paling asal ngajago atau apa mentang-mentang pengurus kita merasa paling apa. Itu sih Bu. Ya. Alhamdulillah tidak terasa ya Ibu, waktu sudah mau nanti menuju ke zuhur. Kalau di sini jam 11 itu harus sudah clear up ya. Jadi alhamdulillah mari kita yang terakhir doa kita sama Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan nafi'an hamdan ni'am wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, jika kami langkahkan kaki ini ke majelis zikir, majelis taklim, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Gugurkan setiap langkah kami menuju tempat ini dosa yang kami lakukan. Kalau kami berkumpul saat ini ya Allah di pagi hari ini, jangan Engkau keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Jangan Engkau pisahkan pertemuan siang hari ini ya Allah kecuali Engkau ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Allah, dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dosa yang kami buat secara sengaja ataupun tidak sengaja, dosa yang kami buat secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Ya Allah, anugerahkan kepada kami untuk senantiasa melangkahkan kaki ini ke majelis zikir, ke majelis ilmu ya Allah. Ya Allah, berkahi sisa usia kami, berkahi pekerjaan kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi kehidupan kami, berkahi semua hal yang semata-mata mengharap ridho. Ya Allah, lindungi kami dari perbuatan dosa,
perbuatan maksiat yang barangkali kami pernah tenggelam di dalamnya, ya Allah. Berkahi negara kami Indonesia ini, berkahi para pejabat kami, berkahi semuanya, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita pertemuan yang penuh berkah. Kita dipertemukan lagi insyaallah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, tidak sempurna. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.